Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun. Apa benar sih Satrio Penyingit Imam Mahdi itu harus belajar sama umat manusia? Ya kalau kalian mau nengok videonya Satrio Penyingit Muhammad Rois itu satu-satu itu ya hak kalian, bukan hak saya. Yang jelas amanahku sudah tak kasih tahu. Kalau kalian nyerang keluarganya Satrio Penyingit, ya sama aja kalian bunuh diri. Tuh yang di tanah Jawa yang namanya Wiwi Pinar. Dulu suaminya itu kiai, nggak dikasih jatah, nggak bisa tidur sama istrinya, nggak dikasih. Panjang ceritanya juga, raganya sampai dirasuki iblis. Jumpa sama Satrio Penyingit Muhammad, langsung tak puji, berani tak buat umpan. Saya akan melenyapkan kuasa kegelapan ini dari cara-cara saya sendiri. Kalian selalu menggembar-gemborkan ilmu spiritual, ilmu kaji, empat elemen, unsur elemen, angin, air, api. Itu gurumu itu dulunya itu leluhurmu yang menyembah. Lagi tempatnya Gus Robin, channelnya Gus Robin sampai di Satrio Penyingit sejati itu akan dijatuhkan rame-rame sama orang Jawa. Emangnya saya pertama orang Jawa menjatuhkan Satrio Penyingit yang asli, sedangkan seluruh umat manusia setanah Jawa saja nggak ngerti kenapa Satrio Penyingit berkali-kali. Satrio Penyingit Muhammad Rois nggak open, mau kalian lihat, mau kalian sebarkan, mau kalian tutup, tak kalian semua. Yang namanya perang akhir zaman ya harus perang. Kalau nggak perang ya nggak, bukan perang akhir zaman namanya. Orang-orang IKN membuat penyakit 3 kali lipat dari sekarang, dari virus. Kalau yang mati kalian bunuh itu ya sudah takdir. Supaya yang lain itu lebih berhati-hati lagi. Abang minyak bang. Supaya yang lain itu lebih berhati-hati. Tapi kalau kalian yang kena serangan, ya itu resiko kalian. Berarti kan udah takdir kalian. Saya nggak tahu kalian itu siapa yang di depan kalian lah. Rumah depan. Hah? Ya. Ya.
antara tugas Satria Piningit itu akan meluruskan seluruh agama menjadi satu agama apa itu Islam. Jadinya Imam Mahdi harus ketemu sama atau ratunya itu bisa dibahkan Satria Piningit. Makanya doa-doanya SP itu untuk menghancurkan iblis yang di sekelilingnya. Supaya ratunya itu bisa mengolah hatinya, mengolah pikiran, bukan mengejar ketampanan, bukan mengejar ini dan itu. Yang dipikirkan supaya dia itu pulang sama Adam, pulang ke surga. Sukanya ya alam sempurna. Hanya kemaluannya ratunya itu dipasang pagar gaib penghancur alam. Kenapa kok Pak Satria Piningit Muhammad Rais membuat seperti itu, menurunkan gaib seperti itu? Allah kita itu ibu bumi bapak angkos. Cara menghadap beliau itu ada 3 cara. Berzikir, berdoa, sholat sambil zikir, berdoa, sholat, tirakat sambil zikir. Ini dah depan Satria Piningit yang berubah. Nyatakan Allah kita. Walaupun Allah kita itu bumi sama angin, kita nggak bisa semena-mena kita harus seperti ini. Kalau nggak ada anaknya yang bertanggung jawab siapa. Contoh kalian buat pakai diri seperti yang diajarkan Satria Piningit. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan anak sama bumi jiwa kita menuju sana. Jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhluk dalam bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Baru mandi, siap mandi, baru tirakat. Enggak tahu tirakat, puasa. Apa artinya puasa? Menyucikan raga dan jiwa. Untuk apa kita menyucikan raga itu? Untuk menghadapi bumi bapak angkasa yang menguasai raga jiwa kita. Satria Piningit ada di tengah-tengah. Atau Imam Mahdi ada di tengah-tengah. Resikonya kalian menjauh dari Satria Piningit Muhammad Rais atau Bunda Maya Kapel. Resikonya ragamu kalau nggak bisa menerima, nggak bisa busuk. Hidup ini simpel. Kita hidup di muka bumi ini terima dosa, celaka. Karena yang namanya neraka itu ya bumi ini. Makanya dibilang sama Satria Piningit Muhammad Rais. Kalau memang mau diwujudkan ya Satria Piningit sama MC Maya Karya itu harus didampingi sama orang-orang yang memiliki hati suci, pikiran bersih. Untuk apa kita harus belajar berantem bela diri? Untuk apa kita punya Tuhan? Makanya kalau kalian memang merasa Satria Piningit yang diakui orang Jawa ataupun yang dimunculkan sama orang seluruh tanah Jawa, Imam Mahdi yang diakui sama seluruh orang Jawa, seluruh Nusantara, tidak bisa ngobati penyakit biasa, tidak bisa nerangkan arti doa dan dosa, ya sama saja. Tidak bisa menyatukan menjadi satu agama, ya sama. Bahkan Satria Piningit tidak membutuhkan umat manusia, tapi umat manusia yang membutuhkan Satria Piningit. Begitu juga Satria Piningit atau Pak Rais.
kalian serang seperti ini, diserang sama iblis yang berwujud manusia. Pak Ras tinggal menghadap sama orang, minta dihancurkan. Itu namanya perang. Makanya Satria Penyihir itu melawan sampai tertawa sampai menang. Penyakit umat manusia ini kan cuma ada 3, penyakit raka, penyakit suka, penyakit karma. Penyakit raka ya banyak orang-orang sakit. Penyakit suka ya ini ulangnya dukun sama kiai. Orang-orang berilmu, makanya orang-orang yang berilmu ini mau dilenyapkan. Cara melenyapkannya kayak mana? Ya, para cukup mendidik keluarga Pak yang bisa dididik. Yang lain dia akan musnah. Baru kalau beli itu akan hilang. Makanya Satria Penyihir itu dilahirkan di Indonesia atau Ibu Pertiwi. Manusia yang buat penyakit stroke dan virus itu yang nentang Satria Penyihir Muhammad. Itulah musuhnya Satria Penyihir. Supaya umat manusia ini tetap tersesat, tetap ada di muka bumi. Rumah depan Bang, anak-anak, itu rumah depan sana, Santi pun sana. Dia pulang kampung, Kamis baru pulang sini. Siapa? Dia Pulang kampung ya? iya, Santi depan tuh, rumah depan, rumah Mami. Jadi Satria Penyihir Imam Mahdi itu bukan untuk diakui, untuk diikuti ajarannya. Ajaran apa yang mau diajarkan? Jadi Pak Roy itu sebenarnya nggak mau berdebat, mencaci maki. Apa artinya pengajaran? Karena kalian itu yang udah kelewatan, nggak punya hati. Masa Allah ada dalam diri? Ini kan ngajarin apa? Makanya Satria Penyihir akan Ibu Pertiwi ini ditunggu seluruh pacaran terus. Jangan sampai terutama ratunya apa yang kau mengejar karir di mata manusia atau kau mau pulang ke surga? Dinda bisa nggak berpikir ke sana? Itulah perbedaan tugas kita. Jadi yang dirasakan Satria Penyihir Muhammad Rois itu, yang dirasakan Pak Rois itu bukan hanya dunia, jiwanya sama seperti yang Dinda lihat. Penyihir harus perang melawan iblis atau dajjal. Musnahkan kuasa kegelapan, menghancurkan kuasa kegelapan. Kalau nggak diimpangi, apa jadinya? Kalau nggak jadi yang namanya mercusuar dunia itu udah nggak ada dukun, nggak ada kiai, nggak ada pendeta, nggak ada bisu, nggak ada buddha, udah nggak ada. Karena sudah nggak ada kitab lagi. Makanya dulu Pak Rois muncul tempatnya sang Mas Mi.
serahkan semua kitab itu sama Satrio Piningit. Jadilah Islam yang dari jati diri, jangan jadi Islam ke arah-arah. Makanya sekarang ini zamannya Sabda Palem lagi jadi. Tak ceritakan tentang kakekmu Sabda Palem, itu pun kalian juga nggak bakalan ngerti, nggak bakalan paham. Maka jalani apa yang diperintahkan Satrio Piningit. Yang mau ikut Satrio Piningit Muhammad. Karena kalau enggak dihancurkan kuasa kegelapan, dia tetap akan menghadap. Nih, istri Pak Roes yang di Jawa, yang namanya Tari tak tutup, yang namanya Wiwin Winarti dikeroyok sama laki-laki Dajjal. Pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi pura-pura dia mengangkatnya di kepala istri Pak Roes. Habis itu digauli. Udah bilang sama Pak Roes, itu mungkin udah tahu. Tapi jasanya istri Pak Roes itu sungguh luar biasa. Luar biasanya karena dia sanggup gelap sanggup musnahkan manusia pecundang. Makan tapi itu bukan dukun, itu bukan kiai, tapi itu iblis. Makanya Allah kita itu bumi sama angin, iblis itu menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Dukunnya double cabul, kiai ini yang nggak ngerti, ustadz kontrolnya aja nggak, itu ustadz yang udah kerasukan iblis. Satrio Piningit aja sekarang ini dikeroyok sama preman, sama kelompok-kelompok khilafah, kelompok-kelompok orang-orang yang buat ulah ini. Makanya banyak janda yang nggak mau nikah lagi itu kan, banyak istri yang ninggalkan suami itu kan. Kalau nggak karena ajaran sesat itu namanya ajaran sesat. Makanya wali 9 dikeluarkan aja. Ini dosa, itu dosa, padahal dosa celaka, dibuang pula di neraka jahanam. Padahal neraka jahanam itu ya dunia. Orang mati itu jadi hantu kuburan, katanya biar selamat dunia maupun akhirat. Belum diwedarkan semua ini. Ayo, siap, ada berapa orang kita kumpul bersatu, kita buat desa. Itu yang namanya, kalau seandainya ratunya itu udah ngubungi Satrio Piningit, kita pergi membuka lahan baru di Lebak Jawa, kehidupan baru, semua serba baru, nggak ada lagi orang mencak-mencak silam. Kita cukup beribadah seperti nanti yang diterangkan sama Satrio Piningit. Kuasa kegelapan pasti akan musnah. Mumpung belum terlambat, tapi terutama ini sama Dindan. Makanya yang ikut Satrio Piningit harus terlambat. Dan MC Maya Karya nggak bisa dikotori lagi. Awas, ini harus kalian ingat. Doa-doanya Satrio Piningit Muhammad Roes ada sama dia.
terutama laki-laki awas hati-hati kalau dekati MC. Sampai apalagi sampai menggaul. Jangankan menggaul, tidur serumah sama dia aja bisa musnah dari negeri. Saya bilang sama Pak Rais, jangankan zaman manusia, sukmamu aja bisa disakiti, bisa dihancurkan. Mana dimensi roh sama jin lebih halus mana? Lebih halus roh. Kalau jin itu manusia yang muksa, makanya alamnya alam badal halus. Dimensi roh itu seperti bayang. Sementara yang dikuasai oleh orang sabar itu seluruh dunia jin, bukan. Kalau ada yang gembor-gembor ngomongin ketemu sama rohnya Imam Mahdi, itulah Dajjal. Udah jelas pokok. Makanya Sadra Beringin itu memiliki kerajaan langit. Untuk apa Sadra Beringin kok diturunkan ke bumi ini, atau Imam Mahdi diturunkan ke bumi ini untuk membawa kerajaan langit? Ini bukan diyakini, gaib tapi juga nyata. Seperti angin ini. Angin ini kan gaib tapi nyata. Cahaya ini juga gaib tapi nyata. Kegelapan malam juga gaib tapi nyata. Makanya 4 unsurnya Sadra Beringin Muhammad Rais itu angin, air, cahaya, kegelapan malam. Itu yang akan membawa kedamaian. Ini menyatu sama sedulur Papa Lima Pancar 607 semua menyatu sama Gusti Allah Sadra Beringin dewa manusia, nyatu sama Rasulullah, Gusti Allah Rasulullah Nabi Sadra Beringin atau Imam Mahdi. Jadinya Imam Mahdi ini kalau ketemu sama Mahdi, enggak toh orang Jawa ngikuti Sadra Beringin itu juga enggak. Orang Jawa enggak mengikuti Sadra Beringin Muhammad Rais itu juga enggak jadi problem. Karena apapun yang terjadi, tetap suatu saat apabila sukmamu itu udah keluar dari ragamu, tetap kalian tanggung jawabnya Sadra Beringin, zaman ratunya. Makanya Sadra Beringin nggak akan pernah mencari ratunya, karena ratunya itu dibawa lari sama iblis. Kalau diikuti dari kitab awal akhir, dari Siti Hawa makan buah kolbi jadi laraka jadi lebu. Jadi Siti Hawa ini tadi meninggalkan Adam, makanya dikasih nama Siti Hawa. Coba kalian bedakan. Bisa. Monggo, silakan. Makanya Sadra Beringin sama ratunya akan pergi tanpa baru tanpa paksa. Jadi nggak usah komen ya enggak. Kalau mau ikuti, nggak mau ya sudah. Peperangan tetap peperangan. Kayak sekarang Sadra Beringin Muhammad nggak ngapa-ngapain juga diserang sama kuasa kegelapan itu tadi, sama iblis atau Dajjal itu tadi. Nggak ada main plus. Ini peringatan sama ratunya, untuk ratunya. Nggak ada main plus. Cukup kalian tinggalkan orang-orang itu sudah. Ikuti kitab Jayabaya, kan disuruh memisah. Ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Dan Pak Rais kan udah kasih tahu. Negara seluruh negara, seluruh presiden gagal jadi pelindung masyarakat.
agama, segala agama gagal jadi panutan. Ini nanti akan diceritakan, akan diwedarkan sama ratu, baru ratunya mewedarkan sama anak. Itu namanya anak-anaknya mendidik anak. Jadi yang akan ikut Chandra Penyihir itu dianggap anak. Semua makhluk ini anaknya. Kalian sekarang ini merasa, wah aku udah tua umur, usia aku udah tua. Tua usiamu itu karena kamu tuh lahir duluan di muka bumi daripada aku. Makanya kamu lebih tua. Apabila ragamu nanti udah sukmamu udah keluar dari jasadmu, sama derajat, nggak ada tua. Yang ada tua dan muda itu cuma umat manusia yang punya raga sama orang yang di badan halus. Buktinya saudaramu yang di alam badan halus itu semua anaknya Paros, anak-anaknya Chandra Penyihir. Kalau ada yang nentang tes, hancur nggak dia kalau dihancurkan sama SPROS? Hancur ya. Udah jelas kitabnya yang diimban sama Chandra Penyihir ada 3. Kitab yang diimban sama Chandra Penyihir itu Gusti Allah, Chandra Penyihir manusia. Kalau umat manusia ini ngikuti tanah Jawa, mau jadi apa manusia? Walaupun enggak semua orang Jawa itu seperti itu. Makanya kelak kalau udah disusun, terutama ini ratunya, udah nggak ada lagi yang hal-hal seperti itu. Nggak ada kitab Jawa, nggak ada kitab suci Al-Quran lagi, udah nggak ada kitab Injil, udah nggak ada kitab Jabur dan Taum. Yang ikut Chandra Penyihir kalau mau mendapatkan kedamaian. Chandra Penyihir Muhammad Rais belum menceritakan tentang saudaramu yang kena kutukan jadi binatang. Contoh babi. Babi itu manusianya dulu waktu masih hidup yang rakus. Makanya sama leluhurmu dikutuk jadi. Semua tanggung jawabnya Chandra Penyihir. Tanggung jawab Chandra Penyihir sama ratunya. Terus lagi seluruh saudara-saudaramu itu nanti akan berubah jadi umat manusia. Makanya kita Ibu Bapak Tiwi ini Chandra Penyihir Imam Mahdi terakhir yang akan membawa umat manusia pulang ke surga. Kepala kali memanjang apakah menuju rumah 8 leluhur 9 hari di atas 10 surga. Jadi saudara Pak Rois dimanapun berada, kemancanegara seluruh dunia yang tahu video, jangan mau ditobat-tobat. Jangan mau mengikuti ajaran selain ajarannya Chandra Penyihir yang memiliki kerajaan. Caranya masuk ke kerajaan langit itu harus mandi taubat, harus jinabat, mandi taubat. Bukan, kamu bertobat lah. Kayak mana bisa bertobat kalau nggak dinobatkan? Meskipun hijabnya Chandra Penyihir Muhammad Rais belum dibuka, tapi saya tetap bisa ngajar sebagaimana Tuhan Yesus dulu. Makanya Chandra Penyihir bisa ngajarkan secara langsung, bisa ngajarkan lewat media.
umat manusia ini banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak bisa menghargai kenyataan setelah munculnya zaman. Karena apa? Dajjal atau iblis ini terus akan menghadap. Makanya yang bisa bertahan hidup di muka bumi ini nanti itu hanya 25%. Kan Pak Ros nggak tahu. Ajaran Pak Ros kayak ini diam-diam diambil sama orang 10 pemuda itu tadi, dan untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Sementara kuasa kegelapan ini terus membuat ulah di muka atau di Indonesia. Jadinya Imam Mahdi itu kalau ratunya udah bertobat, udah bersedia, ratunya bersedia mati tobat, malah terjadi. Makanya kebaikan itu selalu disangkal. Jangankan Satria Penyingit Muhammad, Tuhan Yesus saja disalibkan. Syah Siti Jenar aja, kakekmu Syah Siti Jenar aja diserang sama Wali 9. Sekarang kalian lihat sendiri bukti-bukti nyata yang ditimbulkan sama alim ulama setanah dari Sabang, dari Jawa Timur sampai Surabaya. Ini baru alim ulama, belum dukun, belum pendeta, belum bisu dan budanya. Jadi kalau menyebut Allah itu ada dalam diri, itu udah salah. Coba kalian pelajari, sedulur papat, 5 pancar, 6 raka, 7 sukma, 9 hari kiamat, 10 surga. Kalau Allah dalam diri, Allah apa yang dalam diri? Pancar, sukma, rumah sukma itu nggak jauh dari jalur nadi. Ini pancar atau sukma, jati dirimu sendiri. Yang menguasai dirimu bumi sama angin. Apabila sukmamu, contoh Pak Rois, menciptakan gaib penghancuran fitrah, sukma Pak Rois menghadapi itu, kalian bisa bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Ilmu spiritual yang dimiliki dukun atau kiai, pendeta, bisu dan buddha, dia minta bantuan keluarga makhluk lain, bukan dia sendiri yang membantu. Penyakit yang diderita umat manusia. Gaib macam-macam gaib. Tanpa mandi tobat, sholat nggak terjawab. Sholat itu macam-macam. Makanya menghadap sama Allah itu ada 2 versi. Yang pertama berdoa sambil zikir, yang kedua salam, yang kedua sholat berdoa sambil zikir. Lihat preman-preman kuasa kegelapan yang sudah membuat penyakit fatal, terus nyerang Satria. Itulah yang dibilang Satria ingin melawan sambil tertawa sambil melawan. Sementara ini yang di alam nyatanya, saudara-saudaramu yang memakai narkoba itu enggak ditangani, benar-benar ditangani sama pemerintah daerah. Kalau itu memang ditangani sekejap mata, lenyap.
Karena polisi, tentara ini tadi nggak cuma 1-2 ribuan, bahkan jutaan. Karena hal-hal yang seperti itu untuk bisnis, untuk oknum-oknum yang tak bertanggung jawab ini untuk bisnis. Karena umat manusia ini tadi diperbudak oleh iblis. Makanya dibilang sama Satrio Muhammad, cukup kita menyingkir sesuaikan sama kita. Yang mau ngikuti Satrio Muhammad MC Maya Karya. Satrio Muhammad Rois tanpa MC Maya Karya tidak bisa. Kerajaan lain kan. Maupun Satrio Muhammad Rois nggak ketemu sama MC Maya Karya, belum ketemu. Tapi doa-doanya terus. Karena itu memang sukma sejatinya SP Rois. Hati satu, sukma satu, 2 raga 1 jiwa, tapi cara berpikirnya masih berbeda. Kadang menyatu, kadang menyatu, kadang. Makanya turun buktikan sama SP Rois. Kalau ada SP selain SP Rois, dia pasti mampu mengambil gaib penghancur alam kita. Iblis yang berwujud manusia mampu membaca otak orang lain. Sementara otak ini nggak bisa diperbolehkan untuk dibaca. Yang mampu membaca otak itulah anak buah Fir'aun. Udah 37 detik. Udah dulu ya. Nanti dilanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.